Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini ya, kita akan mengangkat topik tentang bagaimana mauqif atau sikap seorang muslim terhadap penyakit yang sedang tersebar di dunia, yaitu penyakit virus corona ya. Yang kita tahu ya, banyak orang ya ketakutan dengan virus tersebut ya. Dan sepekan yang lalu ya, saya sempat bersafar ya, tepatnya hari Selasa lalu saya bersafar ke Singapura, kemudian juga ke Malaysia, dan memang ya orang-orang pada menggunakan penutup wajah ya, masker. Kemudian setiap kita melewati bagian pemeriksaan pasti diperiksa suhu tubuh ya, menunjukkan bahwasanya negara benar-benar serius menghadapi penyakit ini, baik di Singapura maupun tatkala masuk area Malaysia ya. Jangankan Singapura, jangankan Malaysia, negara kita juga ya serius dalam menghadapi penyakit ini ya. Oleh karenanya ini penyakit yang benar menyibukkan umat di dunia sekarang ini, karena memang penyakit ini benar-benar berbahaya. Dan sikap seorang muslim ya, tatkala menghadapi malapetaka atau bencana atau wabah ya, penyakit, maka hukum asalnya dia mengkaitkan seluruh kejadian dengan perilakunya ya. Mengkaitkan kejadian dengan perilakunya, karena kita tahu bahwasanya yang mengatur, yang mengadakan semua kejadian adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu daun pun yang jatuh ya di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau daun saja jatuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun pun kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Bagaimana lagi dengan kondisi manusia, bagaimana dengan penyakit, dengan kematian? Maka kita sangat yakin bahwasanya semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa terjadi semua kejadian tersebut? Asalnya kita mengkaitkan dengan sebab syar'i, dengan sebab syar'i, yaitu kenapa kitanya kok bisa terjadi demikian ya. Dan dalil akan hal ini sangat banyak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menampakkan atau telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah manusia ya. Yudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar membuat mereka merasakan akibat dari sebagian perbuatan mereka, semoga mereka sadar ya. Semoga mereka sadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali akibat perbuatan kalian, dan Allah maafkan banyak kesalahan kalian. "Wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik." Burukan apa saja yang menimpa kalian maka dari diri kalian sendiri. Dan dalil tentang hal ini sangat banyak, bagaimana Allah mengkaitkan atau syariat mengkaitkan antara bencana, wabah, malapetaka dengan sebab syar'i tentang sebab apa yang dilakukan oleh manusia tersebut ya. Inilah sikap seorang muslim, berbeda dengan seorang kafir atau seorang pelaku maksiat yang dia tidak peduli tatkala tertimpa musibah, tatkala terjadi kejadian, dia tidak mengkaitkan dengan sebab syar'i sama sekali. Dia hanya mengkaitkan dengan sebab kauni, itu sebab alam. Seakan-akan hanya suatu gejolak alam, kejadian alam, suatu hal yang biasa, suatu yang alami, suatu yang natural ya. Ya. Dan memang benar, meskipun semua terjadi dengan ada sebab secara materi, tetapi apakah yang menimbulkan sebab materi tersebut tidak lain kecuali karena sebab syar'i. Contoh misalnya terjadi gempa misalnya, ya benar secara sebab kauni, sebab natural, ada pergerakan
lempeng bumi misalnya, ya, atau ada tabrakan lempeng bumi misalnya, ya, secara alami natural. Tetapi siapakah yang menyebabkan itu semua? Tentu yang menggerakkan itu semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah menggerakkan? Sebabnya kepada sebab syar'i. Kitanya ada masalah. Ya, kitanya ada masalah. Nah, so jauh-jauh, ya. Kemarin sebagian kita terkena banjir, ya. Kita harus mengakui bahwasanya tidaklah terkena musibah kepada kita kecuali karena ada kesalahan-kesalahan kita. Apa kesalahan-kesalahan kita atau kesalahan orang-orang di sekitar kita sehingga kita terkena dampak dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dan kita tidak usah malu-malu untuk mengatakan demikian. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir atau para pelaku maksiat yang hanya mengkaitkan musibah yang menimpa dengan sebab materi semata sehingga dia lupa seakan-akan dia tidak bersalah. Ya. Nanti lama-lama menyalahkan Tuhan, bisa jadi demikian. Ya. Tatkala dia merasa dia tidak punya salah, dia tidak menyalahkan dirinya, kemudian dia mengatakan ini sebab alami, hal yang biasa. Kapan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah sikap pertama yang hendaknya direnungkan oleh seorang muslim, bahwasanya mengkaitkan kejadian dengan perilaku manusia, ya. Tapi kita berbicara tentang wabah, ya, atau ya penyakit virus corona dan yang semisalnya, ya, menimpa orang-orang di Cina, ya. Ya. Kita katakan bahwasanya wabah, ya, terkadang datang sebagai hukuman, terkadang sebagai rahmat. Nanti akan kita sebutkan. Tidak semua wabah menimpa kemudian berarti hukuman. Terkadang rahmat bagi orang yang beriman, menghapuskan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Tapi kalau menimpa orang-orang pelaku maksiat atau orang-orang kafir, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat sebab-sebab munculnya penyakit tersebut ada jelas, ya. Bagaimana keangkuhan dan kesombongan sebagian mereka, ya, sampai presidennya mengatakan tidak ada kekuatan yang bisa, ya, merusak pondasi Cina, ya. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi rakyat Cina untuk maju dan berkembang. Ini kata-kata yang benar-benar menunjukkan apa? Kesombongan dan keangkuhan. Tidak ada kekuatan yang bisa menggoyahkan mereka. Dan bisa jadi karena kesombongan yang luar biasa inilah Allah menegur mereka. Bisa jadi. Dan sudah banyak kisah-kisah terdahulu bagaimana Allah menimpakan musibah bahkan azab kepada orang-orang di puncak kesombongan mereka. Lihatlah bagaimana misalnya kaum Ad tatkala di puncak-puncak kesombongan, ya, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kata Allah, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka lihat Allah yang ciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Akhirnya Allah kirim angin untuk membinasakan tubuh mereka yang begitu kuat, besar, hanya dikasih angin, dikasih udara, kemudian mereka pun binasa dengan udara tersebut. Ya, demikian juga misalnya Raja Namrud di puncak-puncak kesombongannya, maka Allah kirimkan apa? Nyamuk atau lalat masuk di hidungnya, kemudian membuat dia pun tewas gara-gara binatang kecil tersebut. Lihatlah Fir'aun, tatkala di puncak-puncak kesombongan, menganggap remeh Bani Israel, inna haula'i la syirzimatun qalilun. Sungguhnya mereka Bani Israelnya golongan kecil, kita akan habisi mereka. Di puncak-puncak kesombongannya kemudian Allah membinasakannya. Lihatlah nanti di kemudian hari akan datang suatu kaum namanya Ya'juj dan Ma'juj yang super sombong sampai mereka membinasakan seluruh penghuni bumi, bahkan mereka menyangka telah membinasakan penghuni langit. Kata mereka, qaharna ahlal ardi wa alauna ahlas sama. Kita sudah binasakan penghuni bumi dan kita sudah binasakan penghuni langit. Di puncak-puncak kesombongan tersebut, maka Allah kirim naghaf, yaitu semacam ulat kecil menempel di leher mereka, kemudian mereka pun tewas semuanya, ya. Oleh karenanya di antara hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala keangkuhan dan kesombongan. Belum lagi kalau didukung dengan kezaliman, kesombongan, keangkuhan, ya. Menzalimi kaum muslimin, ingin mengambil daerah wilayah kaum muslimin dan yang lainnya. Bisa jadi itu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala kirimkan wabah kepada mereka. Kita berusaha mengkaitkan, ya. Kita bilang bisa jadi, kita tidak memastikan, tapi bisa jadi dan itulah yang tampak, ya. Kenapa harus pada mereka? Kenapa dimulai dari mereka? Ya. Tadinya begitu sombong, begitu angkuh,
sekarang orang melihat mereka menjauh dari mereka, jauh dari mereka. Tapi bagaimanapun kita berharap ya, meskipun mereka demikian, kita berharap mereka dapat hidayah. Karena kata para ulama, di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara hikmah dari timbulnya wabah ya, atau wabak kalau bahasa Arab, atau penderitaan dan yang lainnya, agar mereka sadar. Mereka sadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, lalu kami timpakan kepada umat-umat mereka dengan kesengsaraan dan penderitaan, la'allahum yatadarra'un. Semoga mereka merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka membuang kesombongan mereka yang menempel dalam dada mereka. Mereka sadar bahwasanya di sana ada suatu kekuatan yang tidak bisa mereka hadapi. Bayangkan, ya, kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa mereka hadapi. Mungkin mereka sudah mencapai puncak teknologi yang luar biasa, senjata terhebat yang mereka bisa ciptakan. Tetapi kemudian tatkala Allah beri virus yang tidak kelihatan, tidak tahu sedang di mana virus tersebut, menyebar dengan begitu mudah, ya, maka agar manusia sadar bahwasanya di balik kekuatan yang kita lihat ini ada kekuatan yang hebat yang dimiliki oleh Maha Kuat, Al-Qawi, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya. Wabah ya, atau taun atau virus ya, terkadang datang sebagai rahmat bagi kaum muslimin ya, dan terkadang menjadi bencana malapetaka bagi yang lainnya ya, bagi yang lainnya. Kapan menjadi rahmat bagi seseorang? Jika dia ditimpa dengan wabah tersebut, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sadar, kemudian dia istighfar, dia bersabar, maka dosa-dosanya akan terampuni. Tapi kalau dia ditimpa musibah tersebut, ternyata dia tidak ingat kepada Tuhan, ya, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hukuman, bahkan azab, kebinasaan baginya. Tidak usah jauh-jauh, kita kemarin waktu terjadi banjir, ya hukuman ringan, tidak seberat kaum-kaum yang lain ya. Tapi kita lihat bagaimana di media sosial orang-orang berteriak Allahu Akbar, Astaghfirullah. Kenapa? Karena yang ditimpa kaum muslimin. Yang ditimpa apa? Kaum muslimin. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya ke Lombok juga, subhanallah, di reruntuhan-reruntuhan mereka bikin musola dari terpal-terpal, mereka salat, subhanallah, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu mengangkat derajat. Kalau musibah menimpa kaum muslimin kemudian mereka kembali kepada Allah, berarti ini rahmat bagi mereka. Mengangkat derajat mereka, mengurangi dosa-dosa mereka. Tapi coba lihat tatkala menimpa orang kafir ya. Sudah banyak klip virus corona saya lihat menimpa orang kafir, tidak ada yang bilang Tuhan. Tidak ada yang bilang Tuhan, tidak ada tanda-tanda mereka angkat tangan ke atas atau tidak ada. Bagaimana kita lihat seorang ditimpa dengan penderitaan dan tidak ada tempat dia bergantung, tidak ada tempat dia kembali. Ya. Maka waliyadzubillah ya, jangan sampai kita seperti itu ya. Baik, saya bacakan ya hadis tentang taun ya, yang semirip dengan wabah dari Usamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, taun rijzun au adzabun ursila ala bani Israil au ala man kana qablakum. Taun adalah siksaan yang Allah turunkan kepada Bani Israel atau kepada umat-umat sebelum kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi Allah pernah menjadikan taun ini sebagai azab bagi umat-umat sebelum kalian. Taun itu apa? Taun secara bahasa Arab yaitu adalah virus yang mengenai kulit, kemudian kulit menjadi keluar darah, membengkak ya, di bagian tubuh di bawah ketiak ya, kemudian keluarkan nanah dan akhirnya tersebar dengan begitu cepat dan akhirnya meninggal dunia. Saya tidak tahu kalau bahasa ilmiahnya apakah kolera atau yang lainnya. Tetapi para ulama tatkala mendefinisikan taun adalah demikian. Penyakit yang menimpa jasad, kemudian membengkak, kemudian pecah, keluar darah dan nanah dan menimpa sekujur tubuh dan mudah tersebar kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian juga ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taun ayatul rijz ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi.
Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memberi isyarat terkadang taun itu bukan azab, terkadang ibtila. Kata Nabi, taun ya adalah ibtila, ujian yang Allah berikan kepada sekelompok manusia dari hamba-hambanya. Fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Kalau kalian mendengar taun di suatu tempat maka jangan masuk ke tempat tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Kalau kalian berada di tempat tersebut ternyata taun muncul di situ maka jangan kalian pergi dari tempat tersebut. Di antara dalil bahwasanya wabah terkadang menjadi rahmat bagi kaum muslimin, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi SAW bersabda, innahu kana adzaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha. Taun dahulu adalah azab yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Maka Allah jadikan taun, wabah ini sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Bagaimana menjadi rahmat? Falaisa min 'abdin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran. Tidaklah seorang hamba ditimpa dengan taun kemudian dia tetap tinggal di kampungnya yang tersebar wabah tersebut sabiran, dalam kondisi bersabar. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma katabahu Allahu lahu. Dan dia sadar bahwasanya tidak ada yang bisa menimpakan dia berupa musibah kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali dia mendapatkan pahala seperti pahala orang mati syahid. Jadi permasalahan utama bagaimana menghadapi wabah tersebut. Ya, bisa jadi wabah adalah azab, bisa jadi wabah adalah rahmat. Bagi orang yang bersabar, dia meyakini takdir tidak mungkin mengenai dia kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal maka seperti pahala orang mati syahid. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi taun ya, maka saya akan bacakan suatu hadis yang panjang yang ini menceritakan bagaimana sikap para sahabat terhadap wabah tatkala menimpa ya, dan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas berkata, anna Umar bin Khattab kharaja ila Syam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Umar bin Khattab pergi ke negeri Syam. Hatta idza kana bisarqa laqiyahu ahlul ajnad. Tatkala beliau tiba di suatu tempat namanya Sarqa, ada yang mengatakan di tempat perbatasan antara Urdun dengan Arab Saudi ya. Maka dia pun ditemui oleh ahlul ajnad, yaitu apa namanya? Yang ditugaskan oleh Umar memiliki kekuasaan-kekuasaan kecil atau pasukan-pasukan kecil. Abu Ubaidah bin al-Jarrah wa ashabuhu, yaitu Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan teman-temannya. Fa akhbaruhu anna al-waba' qad waqa'a bi Syam. Lantas mereka kabarkan kepada Umar bahwasanya wabah telah ya menimpa di negeri Syam ya. Padahal Umar ingin pergi menuju ke negeri Syam. Apa itu wabah? Apa itu taun? Kata para ulama, wabah lebih umum daripada taun. Kalau taun tadi jenis wabah yang berupa luka-luka di badan, keluar nanah, bengkak-bengkak, kemudian akhirnya menjadikan seorang meninggal dunia. Adapun wabah lebih umum. Ya, tapi mereka mengatakan wabah adalah suatu penyakit yang mudah tersebar dan menimpa semuanya dalam waktu yang singkat. Beda dengan kita sehari-hari, satu sakit ini, satu sakit yang lainnya, satu sakit A, satu sakit B. Adapun kalau wabah penyakitnya sama dan mudah menimpa semua orang dalam waktu yang singkat. Ya, kalau kita katakan virus lah, virus ya. Istilah dalam Islam namanya wabah. Ya, maka Abu Ubaidah mengatakan, ya Umar, sungguhnya virus sudah menimpa atau wabah telah menimpa negeri Syam. Maka Umar berkata, Umar tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia sudah berjalan menuju negeri Syam. Maka dia berkata, panggilkan kepadaku orang-orang muhajirin al-awwalin, orang-orang muhajirin yang pertama-pertama, orang saleh. Maka kata Ibnu Abbas, pada autuhum, aku pun panggil mereka. Setelah itu Umar pun bermusyawarah dengan kaum muhajirin. Kemudian Umar mengabarkan kepada mereka bahwasanya wabah telah menimpa negeri Syam. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Fakhtalafu, maka mereka pun khilaf kaum muhajirin. Sebagian mereka berkata, qad kharajta li amrin wa la nara an tarji anhu. Wahai Umar, kau sudah keluar punya keperluan sesuatu di negeri Syam, menurut kami jalan terus, jangan mundur meskipun ada wabah.
menunjukkan tawakal mereka luar biasa. Jalan terus, tidak usah mundur. Ya. Wa qala ba'dhum ma'aka baqiyatun nas wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nara tuqdimahum ala hadzal waba. Kata sebagiannya yang lain, wahai Umar, kau sekarang bersama dengan banyak orang, menurut kami jangan kau bawa mereka menuju ke wabah tersebut. Dua pendapat, satu bilang maju, satu bilang jangan. Akhirnya Umar belum bisa memutuskan. Orang-orang soleh dari kalangan muhajirin berselisih. Kata Umar, irtafi'u anhu, pergi kalian. Kemudian Umar berkata, ya, panggilkan kaum Ansar. Maka Ibnu Abbas pun panggilkan kaum Ansar. Umar ingin mendengar pendapat mereka. Kemudian setelah dimusyawarahkan, fasalaku sabilal muhajirin. Ternyata mereka sama dengan kaum muhajirin. Dua pendapat. Sebagian mengatakan maju terus, cuek saja, ya, tawakal kepada Allah. Yang satu mengatakan jangan. Ini kita bawa orang ke kebinasaan, penyakit, wabah. Faqala irtafi'u anni, kata Umar, pergi kalian. Kemudian kata Umar, ud'u liman kana hahuna min masyakhati Quraisyin min muhajiratil fathi. Panggillah sisa-sisa orang-orang tua, ya, dari orang-orang yang masuk Islam menjelang Fatu Makkah atau setelah Fatu Makkah. Ada orang tua, biasanya orang tua. Umar punya pandangan yang jauh, mereka punya pengalaman. Umar ingin mendengar pendapat mereka. Akhirnya tatkala mereka berdiskusi dengan Umar, semuanya sepakat. Yang orang-orang tua ini semuanya sepakat. Mereka berkata, naro antarji'a bin nas wala tuqdimahum ala hadzal waba. Menurut kami sudah, kita pulang saja. Wala tuqdimhum ala hadzal waba. Jangan kau ajak mereka kepada wabah tersebut. Maka Umar pun mengambil seluruh manusia, manggil pasukan, para jamaah dipanggil oleh Umar. Umar mengatakan, inni musbihun ala dhahrin fa asbihu alaihi. Saya akan balik pulang. Silakan kita naik kendaraan, kita pulang. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah menegur, afiraran min qadarillah. Subhanallah, Abu Ubaidah ingin jalan terus. Kata Abu Ubaidah, ya Umar, apakah kau lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Faqala Umar, lau ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah. Kalau yang ngomong bukan kau Abu Ubaidah, mungkin saya sudah kasih pelajaran, ya. Atau kau tidak pantas, kau punya ilmu, kenapa ngomong seperti ini? Para ulama khilaf tentang apa maksud kata Umar. Naam, Umar menjawab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Akhirnya, ya, datang Abdurrahman bin Auf. Tadi dia tidak hadir, dia datang belakangan. Kemudian dia berkata kepada mereka, inna indi min hadza ilman. Saya punya ilmu tentang hal ini, kejadian ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin, kalau kalian mendengar ada taun, ada wabah atau wabah di suatu negeri, fala taqdumu alaihi, maka jangan datang ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin, kalau sudah timpa satu daerah, wa antum biha, dan kalian berada dalam negeri tersebut, daerah tersebut, fala takhruju firaran minhu, maka jangan kalian keluar dari daerah tersebut karena ingin lari dari wabah tersebut. Inilah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fahamidallaha Umar bin Khattab thumman sarafa, maka Umar pun muji Allah. Alhamdulillah, ijtihad dia, keputusan dia ternyata sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya? Di antaranya hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan yang namanya isolasi, ya. Kalau memang suatu daerah, suatu tempat, lokasi terkena musibah, maka diisolasi. Jangan ada yang ke situ dan jangan ada yang keluar. Ini sudah ada syariatnya dalam apa? Islam. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya mengambil keputusan tentang pengisolasian adalah bukan semua orang boleh berbicara, tapi penguasa atau pemerintah yang berbicara, yang bisa melihat maslahat dan mudarat, yang bisa mengadakan penelitian. Ini masalah besar. Kalau penguasa pemerintah mengatakan masih boleh ke sana, ya terserah, kita masih boleh. Tapi kalau penguasa mengatakan hentikan, maka tidak boleh kita ke sana, ya. Karena terkadang wabah tersebut mungkin sudah ramai satu tempat, mungkin di tempat lain masih ada, tapi 1, 2 orang, 3 orang, sehingga tidak harus membuat orang semua meninggalkan daerah tersebut. Karena kalau memboikot daerah tersebut mungkin kemudaratnya lebih besar. Ini yang mengukur ini semua adalah pemerintah, tentunya dengan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh pemerintah dalam memberi keputusan, ya.
Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menyerahkan keputusan kepada seluruh sahabat. Dia bermusyawarah dan dia yang mengambil apa? Keputusan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya namanya penyakit menular itu ada dalam Islam. Islam menetapkan adanya penyakit apa? Menular. Ya, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak tertular kepada orang yang di dekatnya. Dan ini kenyataan yang kita lihat ya. Dibayangkan di Wuhan tersebar virus tapi tidak semua kena. Tidak semua kena. Banyak orang Indonesia di sana, mereka juga jalan ke sana ke sini, mereka juga interaksi dengan orang-orang di sana, ternyata banyak yang tidak kena ya. Kalau Allah berkehendak kena, kalau Allah berkehendak tidak kena. Oleh karenanya benar datang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penyakit menular. Nabi berkata tidak ada penyakit menular. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membantah keyakinan orang-orang jahiliyah yang menyangka bahwasanya tertular itu terjadi dengan sendirinya. Maka Nabi bantah, Nabi mengatakan penyakit tertular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya tertularnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Arab Badui tatkala mendengar hadis ini, dia berkata, "Ya Rasulullah, fama balul ibil takunu fi ramli ka'annaha adh-dhiba fayukhalituha al-ba'irul ajrab fayujribuha." Ya Rasulullah, terus bagaimana dengan onta? Seekor onta yang tadinya bergeraknya lincah seperti dhiba, seperti anjing dhiba ya. Ya, artinya anjing atau serigala kalau bergerak dengan cepat. Onta tadinya kuat, bergerak dengan cepat, kemudian dia bercampur dengan onta yang kena penyakit jarab, onta yang gatal-gatal penyakit kulitnya, fayujribuha, kemudian ternyata onta yang sehat tadi kena penyakit juga gara-gara bergaul interaksi dengan onta yang berpenyakit. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faman a'dal awal. Kalau benar memang onta kedua gara-gara kena onta yang apa? Yang pertama, terus yang pertama siapa yang bikin? Faham? Faham atau tidak? Ya, jadi kalau ada onta A, onta B. Onta A sakit, onta B tidak sakit. Tahu-tahu onta B berinteraksi dengan onta A. Tahu-tahu onta B juga sakit. Benar, terjadi tertular. Tetapi tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, kalau terjadi harus dengan tertular. Kalau begitu yang pertama siapa yang bikin? Sebagaimana Allah membuat onta pertama kena penyakit tersebut, Allah juga yang membuat onta kedua terkena penyakit tersebut. Hanya saja sebabnya dengan penularan. Paham? Jadi untuk membantah orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwasanya tular terjadi sendirinya, ya. Kalau tertular terjadi sendiri, kemudian yang awal siapa yang tularkan? Ya. Allah menciptakan penyakit pada onta yang pertama sebagaimana Allah ciptakan penyakit pada onta yang kedua, namun sebabnya dengan apa adanya tertular. Oleh karenanya Nabi SAW juga bersabda, la yuridanna mumridun ala musih. Jangan sampai onta yang sakit dibawa kepada onta yang sehat. Kenapa Nabi ini mengatakan demikian? Karena bisa jadi terjadi apa? Penularan. Taib, ini dalil bahwasanya dalam syariat Islam ada namanya penyakit menular. Dan kita disuruh mengambil sebab, yaitu berusaha untuk tidak ya menuju pada lokasi penyakit. Ya. Di antara dalil juga yang menunjukkan adanya penularan adalah hadis yang sedang kita bahas. Ya, hadis tadi, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana Abdurrahman bin Auf menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu 'alaiha." Kalau kalian mendengar wabah di suatu tempat maka jangan datang. Kenapa? Supaya tidak tertular. Supaya tidak tertular. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha. Kalau wabah menimpa suatu tempat dan kalian berada di tempat tersebut, fala takhruju minha firara minhu, maka jangan kalian keluar di daerah tersebut karena takut, khawatir dari wabah tersebut. Ya. Kenapa? Kalau keluar akan tersebar lagi virusnya. Ya. Jadi di sini syariat mengajarkan bahwasanya tawakal ya tidak menghalangi kita berusaha berikhtiar. Kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu tawakal ya tidak menghalangi kita untuk berikhtiar. Orang yang berusaha berikhtiar tidak mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita ya tatkala kita mendengar berita tentang wabah corona yang sudah tersebar
kesana sini dan kita muji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai sekarang belum ada ya terbukti seorang pun dari Indonesia yang positif terkena penyakit corona. Meskipun pihak WHO tidak percaya ya. Tapi intinya alhamdulillah. Kalaupun ada nanti ya pemerintah bisa menjalani apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah ya. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada tanda-tanda positif. Sementara kita dengar di negara-negara lain sudah ada. Ya di Cina sudah puluhan ribu yang positif terkena penyakit tersebut dan laporan resmi mereka 1000 sekian sudah meninggal dunia. Ya. Wallah alam 1000 atau nolnya ditambah 1 lagi ya Allah alam. Pokoknya sudah banyak yang meninggal dunia. Ini kita bersyukur kepada Allah, Allah masih melindungi kita. Baik. Adapun bagaimana cara kita ya menghadapi atau kita bisa selamat daripada penyakit corona ini kalaupun sampai masuk Indonesia, semoga tidak masuk ke Indonesia ya. Yang pertama, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin penuh dengan keyakinan bahwasanya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun menimpa kita maka itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun menimpa kita maka kita hadapi dengan apa? Dengan sabar. Dengan sabar ya. Maka kalau kita bersabar tatkala terkena penyakit apapun, mau corona atau sekarang sedang ditimpa kanker atau penyakit-penyakit yang lainnya ya. Kita katakan kematian tetap datang kepada kita. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian banyak, kematian satu ya. Ada yang meninggal karena kena corona, ada yang meninggal ya kena kanker, ada yang meninggal ketabrak mobil, ada yang meninggal kena penyakit lain ya. Tetapi bagaimana sikap kita tatkala terkena musibah? Kita sabar, kita meyakini ya. Kun lan yusibana illa ma katabahu Allahu lana ya. Katakanlah bahwasanya tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Ya. Meskipun kita sudah berusaha menghindar, kalau memang Allah takdirkan akan kena. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kau lihat kepada orang-orang Bani Israel di zaman dahulu, mereka keluar dari negeri mereka karena takut mati. Sebagian ahli tafsir mengatakan ada wabah menimpa negeri mereka. Kemudian mereka keluar takut mati, mereka keluar meninggalkan negeri tersebut. Tiba-tiba Allah mengatakan, mutu, matilah kalian. Mereka sudah pergi menjauh negeri mereka, sudah tempat di lembah, tiba-tiba Allah matikan mereka. Apakah mati karena wabah ataukah mati karena sebab yang lain ya. Yang jelas kita semua akan meninggal dunia. Kalaupun terkena musibah tersebut maka kita bersabar. Kemudian yang kedua, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seperti doa pagi petang. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali kita baca, pagi dan petang. Dengan nama Allah ya, yang suatu pun tidak bisa memberi kemudaratan suatu di langit maupun di bumi. Kalau kita sebut nama Allah tersebut, wa huwas samiul alim, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita ucapkan dengan penuh keyakinan. Kalau biasanya kita hanya baca lalu begitu saja tanpa kita hayati, maka hendaknya tatkala kita sudah terdengar virus tersebut tersebar, maka kita lebih konsentrasi membaca doa ini. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Insyaallah barang siapa mengucapkannya dengan penuh keyakinan 3 kali di pagi hari, 3 kali di petang hari, maka insyaallah dia tidak akan terkena penyakit virus corona ya. Saya bilang buktinya, enggak usah jauh-jauh, lihat orang Indonesia tinggal di tengah-tengah Wuhan. Tinggal di tengah-tengah, berinteraksi dengan mereka, tapi tidak semua kena. Semua kena. Ya. Pulang alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang positif terkena penyakit apa? Virus corona ya. Mudah-mudahan mereka semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada yang kena, ada yang tidak kena. Seperti kemarin virus kasus apa? Yang di kapal pesiar ya. Ribuan situ, kan tidak semua kena. Ada yang kena, ada yang tidak kena ya. Allah berkehendak ini kena, ini tidak kena, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin mengatakan kalau sudah tua kena, kita lihat ada juga yang muda-muda kena. Ada juga muda-muda yang tewas ya. Taib, di antaranya baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ya. Amanar Rasul dan seterusnya. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu.
Barang siapa yang baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka kedua ayat tersebut akan mencukupkan dia. Itu akan menjaga dia, ya. Dengan sebab 2 ayat tersebut Allah akan menjaganya, mencukupkan dia dari ya hal-hal yang yang buruk, ya. Kemudian juga membaca Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas setiap pagi dan setiap sore 3 kali. Ini juga di antara zikir pagi petang. Seorang sahabat berkata, "Kharajna fi lailatin matiratin wa dhulmatin shadidatin." Kami keluar bersama Nabi SAW dalam suatu malam yang hujan deras, di dalam kegelapan yang sangat gelap. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana. Kami keluar, kami mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami. Fa adraktuhu faqala, maka aku pun menemui Nabi dan Nabi berkata, "Qul," katakanlah. Falam aqul syai'an, aku tidak mengucapkan apa-apa. Tsumma qala, Nabi berkata lagi, "Qul," ucapkanlah. Falam aqul syai'an, aku tidak mengucapkan apa-apa. Qala qul, ketiga kali kata Nabi, ucapkanlah. Qultu ma aqul, apa yang aku ucapkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain," yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, hina tumsi wa tusbihu 3 marrat, pagi 3 kali, petang 3 kali, takfika min kulli syai', maka akan mencukupkan engkau dari segala sesuatu, yaitu akan menjagamu. Ini antara sebab ya kita melakukan sebab-sebab yang syar'i, di antaranya dengan baca doa-doa tersebut. Kemudian juga doa pagi petang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan di dunia dan di akhirat. Al-afiyah adalah keselamatan. Di antaranya keselamatan dari penyakit, ya. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan dalam agamaku maupun duniaku, wa ahli wa mali, keselamatan pada keluargaku, keselamatan pada hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati, ya Allah, tutuplah auratku dan tenangkanlah jiwaku. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi, ya Allah, jagalah aku dari depan, wa min khalfi dari belakang, wa an yamini dari kanan, wa an shimali dari kiri, wa min fawqi dari atas, wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu dari aku ditimpa dengan keburukan dari bawahku. Ini doa sangat baik untuk kita baca di pagi hari, petang hari. Kita enggak tahu virus datang dari mana. Dari depan, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Maka kita berdoa dengan doa ini, ya. Di antara juga Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya, min munkaratil akhlaq, kemudian di akhir wal adwa, yaitu ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit-penyakit yang mungkar, yaitu kata para ulama penyakit-penyakit yang tidak biasa, penyakit-penyakit yang mengerikan, ya. Kita berlindung dari penyakit-penyakit tersebut, ya, karena kita akan sakit, tapi kita tidak ingin dengan penyakit-penyakit yang mengerikan seperti itu, seperti wabah, virus dan yang lainnya. Dengan berdoa demikian semoga Allah melindungi kita. Ini dari sisi doa. Kemudian ikhtiar, dari sisi usaha juga harus kita lakukan. Di antara usaha yang bisa kita lakukan, tindakan preventif, ya, pencegah, seperti memakan korma ajwa 7 butir tiap pagi, ya. Tapi ini susah, antum cari di mana korma ajwa? Saya terus terang waktu mau pergi ke Singapura, saya makan korma ajwa 7. Ya, usaha, ya. Usaha, semoga Allah melindungi saya, ya. Karena ya bagaimanapun ya ini repot juga pergi ke suatu daerah yang di situ virus apa? Tersebar, ya. Nabi SAW bersabda, atau Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tasabbaha sab'ata maratin ajwah lam yadhurrahu dzalikal yauma summun wala sihrun. Barang siapa yang di pagi hari makan korma ajwa 7 butir, maka pada hari tersebut dia tidak akan ditimpa dengan racun maupun sihir. Di antaranya racun virus, ya. Dengan 7 butir korma ajwa, bismillah dia makan, ya, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil tentang tindakan preventif. Oleh karena Syekh bin Baz rahimahullah taala tatkala mensyarah hadis ini, beliau mengatakan ini bukti bahwasanya Islam mengajarkan tindakan preventif. Ya, oleh karena tidak mengapa misalnya kita ingin pergi suatu tempat, situ ada tersebar virus tertentu. Kemudian kita melakukan apa? Tat'im atau apa namanya? Suntikan, ya. Apa namanya istilah Indonesia? Vaksin, ya.
suntik vaksin dalam rangka untuk mencegah, maka tidak ada masalah. Ini diperbolehkan karena Islam membolehkan tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Kemudian juga ya di antaranya tadi kita melakukan tindakan jangan mendatangi lokasi tersebut. Jangan mendatangi lokasi tersebut. Bukan karena kita takut mati, bukan. Tetapi karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menyuruh kita untuk berusaha. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu 'alaiha. Kalau kalian mendengar ada wabah di suatu tempat, maka jangan datang ke situ. Jangan datang ke situ. Maka kita jangan ke situ. Ya, jangan ke situ. Apalagi kalau kemudian pemerintah sudah mengatakan jangan ke situ, sudah menutup pintu untuk ke sana, maka jangan ke sana ya. Ya. Karena itu adalah bentuk usaha kita menghindar dari penyakit tersebut. Kemudian juga kita berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan kebersihan. Dan saya tidak tahu ada suatu agama yang benar-benar perhatian terhadap kebersihan seperti Islam. Ya, seperti Islam. Bagaimana Islam memerintahkan untuk membersihkan najis ya. Sampai Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Islam mengajarkan cebok, Islam mengajarkan istinja ya. Karena itu sumber dari penyakit kotoran-kotoran tersebut. Kemudian Islam mengajarkan wudu ya. Sehari 5 kali minimal wudu ya. Kemudian wudu dengan luar biasa dengan mencuci wajah ya. Saya baru nonton di YouTube ada profesor berbicara tentang virus corona. Dia berkata, ya itu virus menurut dia tidak tersebar melalui udara ya. Itu menurut dia. Tapi dia bilang kalau seorang bersin kemudian tertempel, kemudian kita pegang bersin tersebut, kemudian kita sapu wajah kita, maka itu virus bisa kena. Tapi ya kalau kita berwudu ya, maka bisa hilang virus tersebut dari tubuh kita. Terutama bagian tubuh yang sering kena udara. Bagian tubuh yang sering kena udara. Itulah anggota wudu ya. Wajah, kenapa? Telinga, tangan, kaki. Inilah bagian tubuh yang sering keluar dan sering berinteraksi dengan apa? Udara. Seandainya virus tersebut ternyata bisa tersebar melalui udara, kemudian nempel di tubuh kita, alhamdulillah kita bisa membersihkan dengan berwudu. Bahkan kemarin saya juga nonton ada cara bercuci tangan yang benar. Caranya begini, kemudian sela-sela jari yang sama dengan cara kita apa? Berwudu ya. Kita disunahkan tatkala berwudu wa khalil baina asabi'. Hendaknya kau menyela-nyela apa? Jari tangan, jari kaki 5 kali sehari. Kita lakukan dan itu insyaallah sebab untuk menghilangkan virus meskipun mungkin sudah menempel pada tubuh kita ya. Kemudian juga Nabi SAW melarang buang hajat tempat-tempat sembarangan ya. Nabi SAW mengatakan ittaqul la'anain ya. Ya, hindarilah dua laknatan ya. Apa itu dua sebab yang membuat orang terlaknat atau dua orang yang terlaknat? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas wa dhillihim. Ya, yaitu di antaranya adalah seorang yang buang hajat di jalan orang lewat atau tempat orang bernaung ya. Ini Islam mengajarkan kebersihan, maka jangan kencing sembarangan ya. Tahu situ tempat orang nongkrong, kencing di situ ya, jangan. Ya, cari tempat yang lain, kalaupun harus kencing tidak di toilet, tidak di WC, cari tempat yang jauh ya. Karena mungkin orang datang kemudian mendoakan keburukan kepada siapa kencing sini kurang ajar, didoakan keburukan, bisa jadi kita terkena keburukan. Tapi intinya Islam mengajarkan kebersihan ya. Kemudian juga Islam mengakui adanya al-hijr as-sihhi, yaitu tadi isolasi. Kalau memang sudah ada yang kena ya di antara kita, maka hendaknya diisolasi di suatu tempat tertentu, yang lain tidak datang agar tidak tertular dengan penyakit tersebut. Dan ini dibenarkan juga dalam Islam. Kemudian juga tatkala bersin, Islam mengajarkan bagaimana ya bersin yang benar ya. Misalnya karena Nabi SAW idza atasa ghatta wajhahu bi yadayhi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Adalah Nabi SAW di antara kebiasaan Nabi kalau bersin, maka beliau menutup wajah beliau. Menutup wajah beliau dengan kedua tangannya agar tidak tersebar kemana-mana, karena bisa jadi virus tersebar ke udara, akhirnya kita beri kemudaratan kepada orang lain. Atau dia tutup dengan baju beliau. Tutup dengan baju beliau ya, dan beliau merendahkan suaranya ya. Bukan kemudian kita buka mulut, kemudian kita teriak sebesar-besarnya, wajing tersebar enggak. Ya.
Kita arahkan ke orang, kemudian kena 5 orang terus, wah, kena corona semuanya terus. Subhanallah. Di agama apa diajarin seperti ini, akhi? Di agama mana diajarin seperti ini? Di agama mana? Agama Islam. Ya, agama Islam yang mengajarkan hal-hal demikian. Kemudian juga masalah makanan, tidak boleh makanan sembarang. Islam melarang kita untuk makan maitah, bangkai, ya. Atau makan misalnya hewan yang tidak disembelih. Darah itu sumber penyakit. Terkadang banyak penyakit di darah. Akhirnya kita goreng, kemudian kita rebus, kemudian kita makan darah tersebut. Dilarang dalam apa? Islam. Ini subhanallah, sampai kalau antum pergi ke daerah-daerah non muslim, kemudian ada slaugter atau bagian penjagalan yang islami, banyak orang kafir beli di situ. Mereka tidak beriman, tapi mereka suka beli pada sembelihan orang Islam karena mereka tahu orang Islam apa? Bersihan. Sehingga mereka padahal lebih mahal, tapi mereka beli di orang Islam. Ya. Karena mereka tahu orang Islam kalau motong bersih, ada aturannya, tidak sembarangan dan lebih sehat. Contoh juga Islam mengharamkan untuk makan jalalah. Jalalah itu adalah hewan yang makan kotoran. Kalaupun dia sudah makan kotoran harus dipuasakan dulu. Dikasih makan yang lain sampai kemudian sudah bersih tubuhnya baru boleh disembelih. Adapun kalau dia hobi makan kotoran kemudian kita ambil, kita sembelih, maka tidak boleh. Islam melarang. Subhanallah, Islam melarang hal tersebut. Ini sumber apa? Sumber penyakit. Apalagi kita makan hewan-hewan yang kotor, ya. Makan tikus kemudian disumpit gini. Tikusnya tolong. Dicampur dengan cuka kemudian masya Allah. A'udzubillah. Ya mungkin mereka merasakan kelezatan, tapi ya enggak benar ya. Makan tikus saya lihat sendiri, masya Allah. Makan kelelawar lagi, ya Allah. Kelelawarnya masih nongkrong, giginya belum dicabut. Kita lihat aja ngeri. Makan, nggak tahu dia makan apa, hinggap di mana, kemudian kotornya kayak apa. Islam tidak mengajarkan demikian. Ya. Mungkin ada kelezatan mereka rasakan, mungkin. Tetapi Islam mengajarkan apa? Kebersihan. Ya, hewan-hewan suka di kotoran, misalnya babi dan yang lain, Islam melarang. Ya. Kan babi terkadang menimbulkan penyakit macam-macam. Intinya Islam melarang hal tersebut dan itu tidak antum dapatkan ya dalam agama-agama yang lain. Oleh karena Islam mengajarkan bagaimana aturan agar seorang bisa bersih dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang ini semua kejadian membuat kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya kejadian ini membuat kita semakin beriman dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin, menjaga negeri kita dari wabah ya, dari virus ya. Semoga saudara-saudara kita yang terkena penyakit bisa segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka orang-orang non muslim, orang kafir terkena virus tersebut bisa sadar dan beriman kembali kepada Tuhan Rabbul Alamin. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Ustaz, apakah doa zikir pagi petang yang kita baca fadilahnya akan mengalir juga kepada anak-anak kita, keluarga kita? Kalau kebetulan doa tersebut berkaitan dengan ada bacaan keluarga ya, seperti tadi Allahumma as'alukal afiyata ya, fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali ya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, dalam keluargaku dan dalam hartaku, maka doa tersebut mencakup juga apa? Mencakup juga keluarga kita. Maka kita ajarkan anak-anak kita untuk terbiasa membaca zikir pagi petang ya. Kita duduk sama mereka, kalau mereka belum hafal, sekali-sekali duduk sama mereka, kita bacakan dengan keras supaya mereka hafal. Kalau mereka sudah terbiasa, baca masing-masing. Tapi ini luar biasa zikir pagi petang. Ya, sekarang kita buang-buang waktu nonton ini, nonton anu ya. Berita ini, berita anu ya, sehingga terkadang Quran kurang kita baca, hadis-hadis Nabi kurang kita baca, doa-doa kita tinggalkan. Kalau zikir pagi petang maunya cepat-cepat ya. Kalau nonton berita bisa sampai berlama-lama dan kita sabar nonton berita. Oleh karenanya waktu yang berharga kita ajarin anak-anak kita untuk bisa biasa zikir pagi petang. Dan perlu kita ingatkan, sudah zikir pagi petang belum? Istri kita sudah zikir pagi petang belum? Ingatkan mereka ya. Karena dalam isi zikir pagi petang banyak sekali permohonan kepada Allah yang maknanya, kandungannya sangat luar biasa. Ustaz, apakah mati yang disebabkan kecelakaan
yang membuat anggota badan hancur merupakan kematian terburuk dalam Islam. Saya enggak tahu dalilnya tentang hal tersebut. Ya. Yang penting adalah seorang meninggal dalam kondisi baik, maka dia husnul khatimah. Apakah dia meledak, apakah dia ditabrak, yang penting dalam kondisi apa? Beramal saleh. Misalnya dia naik pesawat. Taruhlah seorang naik pesawat menuju Singapura. Di antara penumpang ada yang mau main judi. Di antara penumpang ada yang mau berzina. Di antara penumpang ada yang ingin silaturahmi menjenguk orang tuanya yang tinggal di Singapura. Tentu badan mereka semua meledak. Yang satu mati konyol, yang satu insya Allah mati syahid misalnya. Iya begitu kan? Iya. Jadi tergantung bagaimana tatkala kita meninggal dunia. Kalau kita meninggal di atas ketakwaan, maka itulah husnul khatimah. Taib, habis salat kita lanjutkan lagi. Wallahu taala alam bisawab. Allah